Suksesnya gue itu ini loh, ngelahirin anak-anak kayak gini nih. Ya kan, dulu lahirnya dari batu sampai akhirnya sekarang udah bertatakan berlian. Pernahkah kita merenung? Marilah kita sedikit untuk merenung tentang hidup, merenung tentang bagaimana perjalanan kehidupan, merenung bagaimana seseorang bisa mencapai satu bentuk kesuksesan, sebuah perjalanan yang panjang. 18 tahun ini gue perang belum pernah pulang. Gue digempur belum pernah mundur, 18 tahun. Tapi kalau buat jalur ya, kita belum pernah gagal. Jadi alhamdulillah kita selama ini ya berkat doa Pak Haji, berkat kerja keras Pak Haji, perjuangan Pak Haji. Jadi kita ini yang di bawah di lapangan selama ini perang udah kayak nggak takut mati aja rasanya. Makanya alhamdulillah kita belum pernah gagal buat jalur. Tapi kalau untuk kegagalan lain yang sifatnya pribadi, pernah. Perjalanan yang berliku dan proses yang tidak pernah berhenti, saling berkesinambungan. Dalam perjalanan proses manusia, tidak akan pernah ada yang mudah. Banyak hambatan, banyak cobaan, banyak rintangan. Dan itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, bukan ditinggalkan. Begitu juga dengan rezeki seseorang. Membuat semua orang yang hidup sama gue sejahtera semua. Demi Allah. Itu harapan dan impian gue. Jadi selama ini gue kerja, selama ini apapun yang gue lakukan, ya itu tujuan. Gue pengen semua orang yang ikut gue, ikut Pak Haji Haryanto, sejahtera semua. Tahukah kita siapa pemilik PO Haryanto? Tidak lain dan tidak bukan. Pak Haji Haryanto loh. Nggak ada Pak Haji, nggak ada Rian Mahendra. Lu bisa ngelihat Rian Mahendra kayak gini berkat didikannya beliau. Kalau kalian nanyanya siapa yang paling berperan di dalam kepribadian Mas Rian saat ini, kemampuan Mas Rian saat ini, ya Pak Haji Haryanto. Haji Haryanto. Beliau adalah pria kelahiran Kudus yang juga mantan anggota TNI. Berbagai macam pekerjaan yang dulu pernah dia geluti. Sebagai anggota di Kesatuan Udara sebagai pengemudi, mengangkut alat berat, meriam, beras, dan perminyakan. Haji Haryanto sangat luar biasa. Dengan ketekunan dan perputaran berbagai lini bisnis tersebut, akhirnya pada tahun 2002 beliau merintis usaha perusahaan otobus PO Haryanto. Kalau tahun ini masih belum bisa ada planning karena kan kita masih krisis ekonomi nih semua Indonesia ya. Jadi nggak pantas lah kalau kita berbicara planning. Tapi seenggak-enggaknya tetap kita ngerapin apa yang udah ada. Jadi bukan saat yang tepat untuk berkembang, tapi buat gua ini momentum untuk kita berbenah segalanya dari segi finansial, armada, operasional dan lain sebagainya. Nanti tahun 2022 akhir ya doain mudah-mudahan kalau ekonomi udah semakin membaik, perekonomian Indonesia udah semakin membaik, nah, baru kita mulai ngejalanin program-program 2020, 2021 yang tertunda. Sungguh luar biasa karir ini. Marilah kita belajar dan merenung bagaimana Haji Haryanto bisa mencapai kesuksesan. Dan kini beliau menikmati hasil kerja kerasnya. Tantangan gue itu benernya SDM gue sendiri sih yang paling susah ya. Makanya benernya musuh kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dalam artian musuh itu bukan mereka itu musuh kita, memusuhi kita, bukan. Tapi bagaimana cara membuat mereka semua bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik dari segi kejiwaannya, hatinya, loyalitasnya, ya segalanya. Itu benernya PR terberat itu sih di SDM. Rezeki itu tidak datang dengan sendirinya. Rezeki itu akan datang di mana kita
mau berusaha. Kesuksesan ini saling berkesinambungan, sehingga berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lalu, bagaimana dengan kita? Buku tebel pertama kali yang gue baca itu Hayatu Muhammad. Karyanya siapa ya? Itu dulu tebelnya segitu. Gue suka baca-baca sejarah, gue suka baca-baca filosofi, gue suka baca-baca ilmu filsafat juga. Dari SD mas, sampai SMP masih semua. Tapi sampai sekarang masih? Atau sudah Udah enggak. Sekarang hobinya nonton drakor. Mantap. Kebiasaan Mas Rian. Ini budaya zaman yang gue harap kalian nggak kayak gini ya. Orang tiga tapi mainan HP semua. Mereka kayak punya dunia sendiri. Ini bisa dibilangnya satu-satu ini mas? Yang paling kiri. Ini ring-ring satuku kecuali Udin ya. Ada Mas Yoyo. Mas Yoyo itu ASOP, asisten operasi untuk wilayah timur, ASOP dia. Kalau Didi kan ASLOK, asisten logistik. Ini mandor Solo. Orang yang aku percaya buat ngurusin SDM di Solo, Mas Tomli. Kalau ini Mas Udin ya mas? Enggak usah tanyain dia, anggap nggak ada aja. Diblur. Diblur aja, ntar mukanya diblur. Dikasih mozaik. Nanti subscribe-nya jadi menurun, blur aja. Kebiasaan anak apa yang Mas yang biasa lakukan tapi tidak dilakukan orang lain? Kebiasaan yang sering gua lakuin, lah itu kan yang menilai orang lain, bukan gua. Kalau gua kan selalu jadi diri gua sendiri. Emang gua pernah pencitraan ya? Kan nggak pernah. Apa yang kalian lihat di real life gua sehari-hari, apa yang kalian lihat di media kan sama aja. Jadi yang bisa menilai dan bisa merasakan kan orang lain. Mungkin kalian tanyakan sama mereka ini, apa kebiasaan yang biasa gua lakuin yang nggak dilakuin sama orang lain? Tapi kayaknya ada mas. Apa? Sarungan. Oh, Siapapun yang ingin Mas Rian temuin pasti Mas Rian pakai sarung. ya itu Mungkin pasti beneran aja. Kalau presiden akan Oh mungkin Mas Rian rokok pakai ya. sarung kali. Rokok mungkin. Karena kalau orang kan suka kalau pas walaupun perokok ketika diwawancarain mungkin mereka nggak ngerokok gitu. Kalau gua kan nggak bisa. Lu mau wawancara sama gua kan berarti lu butuh sama gua. Jadi jangan paksa gua buat jadi orang lain. Mantap, Ya kan? mantap. Mungkin itu sih. Gua lebih prefer jadi diri gua sendiri. Itu adalah sebuah pertanyaan, dan kita harus bisa menjawabnya. Sumatera itu rugi mas. Pengusaha Jawa kalau masih laku di Jawa pasti nggak bakal nyebrang. Karena kan nggak satu jalur bisa 4 bis kan nggak lucu juga. Banyak lah. Jadi intinya nilai operasionalnya tinggi, pendapatannya pasti kurang. Makanya orang kalau masih laku di Jawa mereka pasti nggak akan nyebrang.